Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Mah, ayah mana? Kok sekarang jarang pulang sih, Mah? Tanya Adel, anak semata wayang pasangan Iska dan juga Randy. Matanya tampak cemas dan juga penuh harap. Iska mengusap lembut kepala Adel, berusaha menyembunyikan keresahannya sendiri. Ayah mungkin lagi kerja, Nak. Mungkin masih sibuk supaya bisa belikan mainan kesukaan kamu, jawab Iska, mencoba mencari alasan yang bisa membuat anaknya tenang. Adel mendengus kecil. Aku gak mau mainan, Mah. Aku cuma mau main bareng sama ayah. Aku kangen, ucapnya sambil merengek. Suaranya pun penuh harap dan juga sedikit getir. Iska tersenyum pahit. Ia tahu Adel merindukan Randy, dan ia tak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa ayahnya mulai sering menghilang. Sudah 2 hari ini Randy tak pulang, dan yang tersisa di rumah ini hanyalah kebutuhan pokok yang sudah semakin menipis. Bahkan sekarang, beras juga sudah habis sejak tadi pagi. Dalam hati Iska merasa bingung sekaligus geram. Dengan berat hati, ia pun akhirnya memutuskan untuk menelepon suaminya. Mungkin Randy benar-benar sibuk bekerja, atau mungkin ada masalah yang belum diceritakan kepadanya. Namun setidaknya ia berharap Randy akan segera pulang dan menenangkan hati dari Adel. Iska membuka ponselnya dan menekan nomor Randy, suaminya. Suara dering terdengar tapi tak ada jawaban. Dengan cemas Iska mencoba menelpon lagi. Kali ini dering berhenti, tetapi tetap tak ada jawaban. Ia pun mulai khawatir saat itu. Di sisi lain, jauh dari rumahnya, Randy ternyata sedang asik bermain bersama teman-temannya di sebuah tempat gelap yang penuh asap rokok dan juga suara bising. Beberapa orang tampak berkonsentrasi di layar ponsel, sedang mainkan permainan slot yang memicu adrenalin mereka. Tawa dan canda sekali terdengar di antara mereka, seolah hidup mereka ini bebas dari masalah. Ponsel Randy bergetar di meja, dan salah satu temannya pun melihat nama yang muncul di layar. Itu istrimu nelpon, Ren, ujar temannya sambil menyeringai. Kamu gak mau diangkat tuh. Randy hanya menatap ponsel itu dengan santai, lalu mengedikan bahu. Biarin aja, gak penting kok, jawabnya dengan cuek sambil melanjutkan permainannya. Serius? Bukannya lo udah 2 hari gak pulang? Tanya temannya yang lain, sedikit heran dengan sikap Randy. Randy pun mengangguk sambil tertawa. Iya 2 hari sih, tapi ya udah sih, dia kan bisa urus diri sendiri. Lagian ngapain juga dia nelpon? Mungkin cuma naik hal remeh, ucapnya. Tak ada yang tahu bahwa di rumah Iska tengah menatap layar ponselnya yang sepi, berusaha menahan air mata. Ia sadar suaminya mulai berubah sejak terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Rasa khawatir, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu di hatinya. Adel yang duduk di dekat Iska melihat perubahan raut wajah ibunya. Mah, kenapa? Ayah gak mau pulang ya, Mah? Tanya polos, suaranya lirih. Iska menelan ludah, berusaha menenangkan anaknya. Ayah pasti pulang, Nak. Mungkin dia masih sibuk, jawabnya sambil memeluk Adel dengan erat, berharap bisa memberikan rasa nyaman meski hatinya sendiri terasa hampa. Namun saat itu Adel tidak menyerah.
Tapi aku mau ayah pulang sekarang, Mah. Aku pengen main bareng ayah. Rengeknya lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Iska merasa semakin bingung. Ia tak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada anaknya. Dalam pikirannya terbesit keinginan untuk kembali mencoba menelpon Randy. Tapi ia ragu. Apakah suaminya akan benar-benar menjawab panggilannya? Hingga tak terasa saat itu malam pun semakin larut. Dan Adele akhirnya tertidur di pangkuan Iska setelah menangis cukup lama. Iska menatap wajah anaknya yang polos. Dia merasa bersalah karena tak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia pun memutuskan untuk menulis pesan singkat kepada suaminya. Mas, Adele kangen banget sama kamu. Beras di rumah juga habis, Mas. Kalau bisa pulanglah malam ini. Aku dan Adele menunggumu di rumah. Setelah mengirim pesan itu, Iska memejamkan matanya sejenak, berdoa agar Randy tersentuh dan juga segera pulang. Namun di sisi lain Randy tak memperhatikan pesan itu sama sekali. Pikirannya telah tenggelam dalam permainan dan kesenangan sementara yang ia anggap bisa mengalihkan perhatiannya dari tanggung jawab sebagai suami dan juga ayah. Namun salah satu temannya Budi, dia juga menyadari perubahan dari Randy. Ren, lo serius gak mau pulang? Buat apa sih Bud? Lagi enak begini kok. Lo kok mikirin gue sih? Udah, main aja, ucap Randy menggeleng. Budi menatap Randy dengan tatapan prihatin. Tapi kan lo juga punya anak bro. Nanti kalau lo jauh terus, anak lo bisa ngerasa lo gak sayang lagi lo. Emangnya lo gak takut kehilangan? Mendengar ucapan dari temannya, kata-kata itu sejenak mengusik hati Randy. Tapi ia pun segera menepisnya. Biarin aja lah. Gue juga kan butuh waktu buat diri gue sendiri, jawabnya tak acuh. Sementara itu saat itu Iska yang masih menunggu di rumah, dia pun mulai merasa putus asa. Ia menyadari bahwa suaminya tak lagi peduli, bahkan terhadap anak mereka yang hanya satu-satunya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya sampai kapan harus bertahan dalam situasi seperti ini. Namun demi Adele, Iska berusaha tetap tegar. Pada keesokan harinya Adele pun terbangun dan langsung bertanya lagi. Ma, ayah udah pulang? Iska terdiam sejenak, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia pun berusaha tersenyum dan juga menjawabnya. Belum nak, tapi ayah pasti pulang nanti. Ayah tadi sudah ngabarin kok, jawabnya sembari berbohong kepada anaknya. Sementara di tempat lain saat itu, Randy pun akhirnya membuka ponselnya. Dia melihat pesan yang ditinggalkan oleh Iska istrinya. Wajahnya langsung berubah serius untuk sesaat. Lalu ia pun menghela nafas panjang. Kata-kata Iska mengenai Adele terasa menyentuh. Tetapi ia masih merasa terikat oleh permainan dan kesenangan yang semu yang sudah mengisi hari-harinya. Udah Ren, lo cabut aja dah. Kita kan bisa main nanti lagi. Lagian lo juga kan udah kalah. Randy tak menjawabnya. Ia hanya menatap ponselnya dan terdiam, mencoba mengabaikan kenyataan yang telah lama ia abaikan. Randy pun menghela nafas panjang, menyadari saat itu bahwa semua uangnya telah habis. Setelah malam panjang bermain judi, sambil mengemas barang-barangnya, ia berkata kepada teman-temannya, "Yaudah, gue cabut dulu ya. Nanti gue kabarin lagi kalau ada modal. Lagi pula gue udah kalah mulu nih," ucapnya. Beberapa temannya pun menepuk pundaknya. Ada yang menyirengai, ada juga yang ikut berkomentar. "Ya sudah Ren, udah pulang saja tuh. Jangan lupa anak lo di rumah kan nungguin," celutuk Budi sambil tersenyum kecil. Randy hanya mengangguk kecil, berusaha mengabaikan perasaan bersalah yang tiba-tiba menyelinap. "Ya deh, gue pulang dulu ya," ujarnya sambil melangkah keluar, meninggalkan teman-temannya di tengah keramaian dan suara mesin slot yang masih berdengung saat itu. Setelah perjalanan singkat, akhirnya Randy tiba di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, ia langsung melihat Adele anaknya. Dia berlari ke arahnya dengan wajah berbinar. "Ayah!" teriak Adele penuh semangat sambil berlari. Dia pun langsung meminta digendong oleh ayahnya. "Ayah dari mana saja sih?
Aku kan rindu ya, pengen main sama ayah, ucapnya. Randy tersenyum kaku lalu memeluk tubuh mungil Adele sambil merasa ada rasa bersalah yang mengintip dari balik pelukan itu. Iya, maaf ya nak, ayah sibuk. Tapi ini ayah sudah pulang kan? Ucap Randy sembari mengusap rambut Adele dengan lembut. Adele memeluknya dengan erat, seolah-olah tak mau melepaskan ayahnya lagi. Ayah kalau pergi jangan lama-lama lagi ya. Aku kan cuma punya ayah buat main. Mendengar itu Randy hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya ini sedikit terguncang. Di sisi lain Iska yang sedang mencuci baju di halaman belakang mendengar suara Randy dan Adele dari dalam rumah. Segera saja ia pun meninggalkan cucian, mengeringkan tangannya dan berjalan menuju ruang tamu. Ketika melihat Randy sudah pulang, Iska pun langsung berkata kepada Adele, "Nak, kamu ke kamar dulu ya. Ibu mau bicara sama ayah sebentar." Adele menatap ibunya dengan bingung, tetapi akhirnya pun menurut. "Baik, Ma." Dengan langkah kecil ia berjalan menuju kamarnya, meski tatapannya masih tertuju kepada ayahnya. Memang di saat ibunya ini sedang bekerja di pabrik rokok, kadang yang menemaninya hanya ayahnya yang bisa bermain dengan Adele. Hingga saat itu Adele menatap ibunya dengan bingung. Setelah Adele masuk ke kamar, Iska pun langsung menatap Randy dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Dengan nada sedikit tajam ia pun mulai berbicara. "Mas, kamu dari mana saja sih? Sudah 2 hari kamu gak pulang ya. Anak kita sampai nunggu-nunggu kamu, Mas." Randy mengalihkan pandangannya, mengusap wajahnya dengan tangan yang tampak lelah. Aku ada urusan, jadi gak bisa pulang." Namun mendengar itu Iska pun tak puas dengan jawabannya. "Emangnya urusan apa sih, Mas? Bukannya kamu kerja ya? Kalau kerja, kenapa kamu gak pulang-pulang? Emangnya apa susahnya kasih kabar sih?" "Sudah deh, kamu jangan cerewet ya. Aku juga capek kerja terus," saut Randy dengan kesal. Iska menarik nafas panjang berusaha tetap tenang meskipun amarahnya semakin memuncak. "Capek? Kalau capek kenapa kamu gak pulang, Mas? Dan lagi uang buat beli beras mana? Sudah habis ya kemarin. Jadi aku gak bisa kasih makan Adele tanpa beras di rumah." Randy lalu menatap Iska dengan tajam. "Uang apa? Aku gak punya uang ya, Kak. Kalau butuh uang, ya kamu kerja juga kan?" Iska tercengang mendengar jawabannya. "Aku kan udah berhenti sementara ya, Mas, karena kamu gak pulang-pulang. Jadi kalau aku pergi kerja, siapa yang jaga Adele? Kamu tahu sendiri kan, kalau kerja di pabrik itu gak boleh bawa anak." Randy hanya mendengus tampak malas untuk menanggapinya. Yaudah, aku gak mau ribut sekarang. Aku capek. Lagian anak kan cuma 1, gak usah lebay deh, katanya sambil melangkah ke kamar. Iska menahan amarah merasa dilecehkan oleh sikap Randy yang seenaknya. "Mas, tolong pikirin keluarga ya, Mas. Aku gak bisa terus-terusan sendirian ngurus anak dan ngatur keuangan tanpa kamu bantu." Namun saat itu Randy mengabaikan ocehan istrinya. Dia pun malah berbaring di atas kasur kamarnya. "Sudah, aku mau tidur. Jangan ganggu aku ya." Iska hanya terdiam, menahan diri agar tidak berteriak lebih keras. Dalam hatinya ia merasa semakin kecewa dengan perubahan sikap Randy yang makin tak peduli pada keluarganya. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, saat Randy baru saja bangun, ia melihat Iska sudah sibuk di dapur. Mungkin saat itu Iska sedang memasak nasi goreng dari sisa beras yang sangat sedikit. Wajah Iska tampak lelah, tapi ia tetap memasak untuk Adele dan juga dirinya. Randy melihat dengan sedikit perasaan bersalah, tapi ia tetap tidak mengucapkan apa-apa. Adele pun datang dan duduk di samping ayahnya. Wajahnya cerah ketika melihat Randy sudah bangun. "Ayah, hari ini bisa main sama aku kan?" tanyanya penuh harap. Randy pun tersenyum kecil. "Iya nak, nanti kita main."
Adel bersorak riang sementara Iska hanya melirik sebentar dari dapur. Setelah sarapan selesai, Randy dan Adel pun bermain di ruang tamu. Sementara Iska kembali ke dapur, membersihkan sisa-sisa makanan dan berpikir bagaimana caranya agar mereka ini bisa bertahan sampai Randy mau menafkahi mereka dengan layak. Tak lama kemudian, Iska melihat Randy duduk di sofa sambil menonton televisi. Ia memberanikan diri untuk bicara lagi. Kali ini dengan nada lebih lembut. "Mas, aku gak bisa kayak gini ya mas. Kita butuh uang buat makan dan juga kebutuhan Adel. Aku cuma minta kamu tolong kerja yang benar mas. Kasih aku nafkah." Randy mendesah dengan kesal. "Iska, aku ini udah kerja ya. Kalau aku belum bisa kasih kamu uang, ya memang hasil kerjaku belum ada." Hingga hari berikutnya, Randy benar-benar berangkat kerja sebagai kenaik angkot seperti biasanya. Ia pergi pagi-pagi membantu para penumpang menaikkan barang-barang mereka, serta menjaga ketertiban di dalam angkot. Pikirannya sebenarnya mulai terbagi antara menikmati kebebasannya dengan teman-teman atau menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sementara di rumah saat itu Iska terus berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga Adel, memastikan kebutuhan anaknya terpenuhi meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Sesekali ia juga berpikir untuk kembali bekerja, tetapi mengingat Adel yang masih membutuhkan perhatian, ia pun memilih untuk bertahan dulu, berharap Randy ini benar-benar bisa lebih bertanggung jawab. Memang ketika Iska ini berangkat shift pagi, terkadang Adel ini dititipkan kepada tetangganya, dan pada malam harinya nantinya Iska akan mengambilnya. Karena memang dari pagi sampai sore, kadang Randy juga harus bekerja di kenaik angkot. Sementara kadang Iska kalau shift pagi, dia pun harus berangkat kerja di pabrik. Beberapa hari terakhir, kini Randy pun sudah tampak berubah. Setiap kali selesai bekerja sebagai kenaik angkot, ia selalu langsung pulang ke rumah tanpa mampir ke tempat judi atau berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan kali ini Randy pun mulai menyerahkan uang hasil kerjanya kepada Iska. Iska merasa lega, sekaligus senang melihat perubahan Randy yang mulai kembali memikirkan nasib keluarganya. Sore itu setelah menerima sejumlah uang dari Randy, Iska juga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Mas, makasih ya. Alhamdulillah mas, kita jadi bisa beli kebutuhan untuk Adel," ucap Iska. Randy pun hanya mengangguk. "Iya, maaf ya, kemarin-kemarin aku banyak salah," katanya meski ada rasa gugup di dalam hatinya. Takut ia tak bisa benar-benar mempertahankan perubahan ini. Iska mengangguk juga merasa bersyukur. "Yang penting sekarang mas bisa pulang setiap hari. Jadi Adel juga kelihatan lebih senang mas, karena kan tiap hari bisa main sama kamu." Randy menatap Iska menyadari betapa besar pengorbanan istrinya selama ini. Dan pada keesokan harinya, rutinitas Iska pun berjalan seperti biasa lagi. Ia bisa kembali bekerja di pabrik rokok. Dan seperti biasa ia menitipkan Adel pada tetangganya, Bu Eli, yang memang memiliki seorang anak perempuan bernama Vina. Hari itu Iska mengantarkan Adel ke rumah Bu Eli sebelum berangkat bekerja. "Bu Eli, saya titip Adel ya bu. Saya berangkat kerja dulu dan nanti pulangnya habis maghriban," kata Iska sambil menggendong Adel yang tampak ceria. "Iya Bu Iska, Adel udah biasa kok main sama Vina. Nanti biar saya jagain," jawab Bu Eli dengan ramah. Iska tersenyum lega menatap Adel sejenak. "Adel, ibu berangkat dulu ya nak. Kamu main yang baik sama Tante Eli dan Vina, ya?" ujarnya lembut sambil mencium pipi anaknya. Adel mengangguk sambil tersenyum. "Iya bu, aku main sama Tante Eli dan Kak Vina." Hingga setelah berpamitan, Iska pun berangkat ke pabrik. Hari itu ia bekerja seperti biasa, meski pikirannya selalu terbayang Adel di rumah Bu Eli dan suaminya yang juga kini sudah mulai berubah lebih baik. Menjelang waktu maghrib, saat itu Iska selesai bekerja dan bersiap pulang. Sampainya di rumah Bu Eli, ia pun berharap Randy sudah menjemput Adel
atau paling tidak sudah memberi kabar. Namun tepat saat tiba di depan pintu rumah Bu Eli, hatinya pun tiba-tiba merasa cemas. "Assalamualaikum Bu Eli," ucap Iska sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam Bu Iska." Iska melangkah masuk ke ruang tamu saat itu, dan ia pun langsung bertanya kepada Bu Eli. "Bu, Adelnya sudah dijemput ayahnya apa belum?" "Oh, belum Bu. Itu Adel masih main sama Vina," jawab Bu Eli sambil melirik Adel yang tengah asik bermain dengan Vina di ruang tengah saat itu. Mendengar jawaban itu, Iska tertegun. Dia merasa heran dan juga sedikit heran. "Belum dijemput? Padahal kan sudah malam," gumamnya. Ia lalu menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya ia berharap ini bukan pertanda bahwa Randy kembali ke kebiasaan lamanya. Iska pun hanya mengangguk dan juga tersenyum tipis kepada Bu Eli. "Terima kasih ya Bu, karena sudah mau jagain Adel. Adel, ayo kita pulang nak," ucapnya. Iska lalu tersenyum mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dia pun lalu menggandeng Adel keluar dari rumah Bu Eli. Saat itu pikirannya mulai berputar, mencoba menebak kemana suaminya pergi. Rasa cemasnya semakin bertambah mengingat Randy ini sempat berjanji akan berubah. Dan setibanya di rumah, Iska pun mulai memasak makanan sederhana untuk makan malam. Ia saat itu menunggu Randy meski dalam hati dia sudah merasa sedikit kecewa dan juga cemas. Saat itu Adel duduk di meja makan menatap ibunya dengan wajah yang penasaran. "Ibu, ayah kemana Bu? Kok ayah belum pulang? Biasanya kan kalau ibu pulang malam, ayah yang jemput aku Bu," tanya Adel dengan polos. Iska terdiam sejenak lalu tersenyum kecil kepada Adel. "Ayah mungkin lagi kerja nak. Mungkin emang belum pulang. Kita tungguin saja ya." Setelah berkata seperti itu, Iska sendiri merasa ragu. Ia terus menyiapkan makan malam berharap Randy ini akan segera pulang. Namun jam terus berlalu dan malam semakin larut tanpa ada tanda-tanda kedatangan dari suaminya. Akhirnya tepat pada pukul jam 9 malam, terdengar suara pintu depan terbuka. Iska mengangkat wajahnya dan melihat Randy masuk dengan langkah pelan, seolah-olah berusaha tidak membuat keributan. "Oh, kamu sudah pulang Mas?" ucap Iska dengan nadanya sedikit datar. Randy terkejut ketika melihat Iska masih terjaga saat itu. Iya kah? Aku baru pulang. Maaf ya, tadi ada urusan," jawabnya dengan canggung, berusaha menghindari tatapan dari Iska. Iska lalu mendekati Randy, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Urusan apa Mas? Kamu gak jemput Adel ke Bu Eli ya? Padahal kamu sudah janji mau bantu urusan anak. Aku pulang kerja tadi, Adel masih di sana." "Iya maaf, tadi aku ketemu teman-teman sebentar." Hingga perdebatan di antara Randy dan Iska pun berlangsung sengit, penuh emosi dan juga ketidakpuasan. Iska sudah lelah dengan janji-janji kosong yang selalu Randy lontarkan. Namun di tengah-tengah adu argumen mereka, Randy tiba-tiba mengeluarkan sebuah uang dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Udah, jangan ribut lagi," ucap Randy. "Nih, ada uang buat kamu sama Adel." Iska yang tadinya marah, dia pun langsung terdiam, terpaku ketika melihat tumpukan uang itu. Di depannya ada uang sebesar 1 juta rupiah, jumlah yang tak biasa dan jarang ia lihat dari hasil kerja Randy. "Lu Mas?" Iska mengerutkan kening, dia pun masih merasa bingung. "Kamu kok tumben bawa uang banyak? Dari mana Mas?" Randy tersenyum tipis menahan rasa gugup yang sebenarnya melanda dirinya. Ini bonus dari bos. Kebetulan saja dapatnya lumayan. Mungkin bos lagi senang kali." Iska tertegun sejenak merasa ragu. Tetapi ketika melihat tumpukan uang di depannya, membuat senyum mulai mengembang di wajahnya. Semua marahnya tadi seolah hilang, tergantikan dengan rasa syukur dan juga senang. "Syukurlah ya Mas, ini banyak sekali. Bisa buat beli kebutuhan dan juga sedikit tabungan buat Adel,"
kata Iska. Randy hanya mengangguk meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa uang itu bukanlah hasil dari kerja keras atau bonus dari bos. Itu adalah hasil menang judi dengan teman-temannya tadi siang setelah dia pulang kerja. Dan ia sadar betul bahwa uang tersebut bisa habis kapan saja jika keberuntungannya berbalik. Malam itu pun dengan perasaan senang dan lega, Iska pun mengesampingkan kecurigaannya dan berusaha kembali melayani suaminya dengan tulus. Ia memasak hidangan sederhana namun penuh cinta, berharap suasana rumah mereka bisa kembali damai dan juga bahagia. Setelah makan malam, mereka pun lalu menghabiskan waktu bersama Adele. Iska dan Randy tertawa, bercanda dan menikmati malam itu selayaknya pasangan yang harmonis. Bahkan malam itu mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan lebih dekat, seolah-olah semua masalah sudah berlalu. Pada keesokan paginya, saat sarapan di meja, Randy yang masih terlihat sangat bahagia, ia menyantap sarapannya dengan lahap sambil sekali tersenyum pada Iska yang saat itu sibuk menyiapkan keperluan rumah. Dek, ucap Randy tiba-tiba sambil melirik ke arah Iska. Aku kepikiran sesuatu nih. Iska yang sedang menyuapi Adele, dia pun mengangkat wajahnya, menatap Randy dengan penasaran. Apa mas? Randy lalu meletakkan sendoknya, menatap Iska dengan serius. Gimana kalau kamu gak usah kerja lagi? Biar aku saja yang kerja. Kamu di rumah saja urus Adele. Kan gak enak juga tiap hari nitipin dia ke Bu Eli. Iska terdiam mencerna ucapan dari suaminya. Gak kerja lagi mas, gumamnya tampak bingung. Tapi mas, nanti kalau cuma kamu yang kerja, gimana kita bisa memenuhi kebutuhan mas? Bukannya uang kita bakal kurang? Randy mengibaskan tangannya seolah menepis kekhawatiran dari Iska. Sudahlah dek, kamu gak usah khawatir soal uang. Nanti biar aku yang pikirin. Iska lalu menatap Randy dengan ragu, merasa masih ada yang kurang meyakinkan dari kata-katanya. Mas, aku cuma khawatir mas. Soalnya kan selama ini aku bantu-bantu kebutuhan kita cuma dari kerja di pabrik itu mas. Sudah, kamu gak usah khawatir dek. Lagian kan udah aku bilang biar aku saja yang ngurusin. Kamu mulai sekarang urusin rumah saja sama Adele ya. Ucap Randy tersenyum meyakinkan. Meski ada rasa ragu, Iska akhirnya mengangguk dengan pelan. Randy memang benar anak mereka masih kecil dan lebih baik diasuh oleh ibunya sendiri. Ia pun mencoba mempercayai keputusan Randy, terutama karena selama ini ia selalu berusaha mengutamakan kebahagiaan keluarganya. Tapi yang tidak dia tahu, Randy ini mendapatkan uang itu dari hasil judi. Setelah keputusan itu dibuat, hari-hari dari Iska pun mulai berubah. Ia tidak lagi berangkat ke pabrik setiap siang, melainkan sekarang hanya menghabiskan waktu di rumah untuk merawat Adele dan juga mengurus keperluan rumah tangga. Dia sudah resign, berhenti dari pekerjaannya. Iska juga merasa senang karena dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya. Meskipun di dalam hatinya ia juga masih sedikit khawatir mengenai kondisi keuangan keluarga mereka. Di sisi lain, Randy saat itu mulai merasa semakin tergoda untuk kembali bermain judi. Ia tahu bahwa risiko itu bernilai tinggi, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk mencoba keberuntungannya lagi, terutama demi memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin besar. Dengan uang judi yang ia anggap sebagai penghasilan tambahan, Randy juga mulai merasa percaya diri. Dia bisa menghidupi keluarganya tanpa harus melibatkan Iska dalam pekerjaannya. Pada suatu sore, saat Randy baru saja pulang dari kerja, ia bertemu dengan salah seorang temannya di jalan. Ran, kamu jadi ikut gak? Anak-anak lagi kumpul tuh, ajak temannya dengan nada antusias. Randy terdiam sejenak merasa bimbang. Di satu sisi ia juga sudah berjanji pada Iska untuk berubah, tapi di sisi lain, itu adalah satu-satunya uang tambahan bagi keluarganya, terutama karena ini alasan dia menyuruh Iska untuk berhenti bekerja di pabrik. Ya udah, ayo, tapi sebentar aja ya gua. Ia pun saat itu pergi bersama temannya ke tempat mereka biasa bermain judi.
berharap kali ini keberuntungannya masih berpihak kepadanya. Tanpa sadar, Randy pun mulai kembali terjerumus ke dalam kebiasaannya yang buruk, hanya demi mendapatkan uang dengan cara yang instan. Sementara di rumah saat itu, Iska merasakan sesuatu yang aneh. Memang sudah beberapa hari terakhir ini, Randy sering sekali pulang agak larut. Meskipun ia tidak mau bertanya terlalu banyak agar tidak membuat suaminya merasa tertekan. Namun malam itu Iska tak bisa menahan diri lagi saat Randy pulang dengan wajah yang lelah. "Mas, kenapa sekarang kamu sering pulang agak malam sih, Mas?" tanya Iska. "Ah, biasa dek, tadi di jalan ketemu teman-teman, jadi ya gitu, ngobrol sebentar." Iska lalu menatap Randy dengan cemas, tetapi ia memilih untuk mempercayai jawaban dari suaminya. "Ya sudah mas, kalau bisa kamu jangan terlalu sering pulang malam ya. Aku cuma khawatir kamu terlalu capek mas." Randy pun mengangguk. Di sisi lain dia juga merasa khawatir. Ia tahu bahwa kebohongannya semakin banyak, tapi ia merasa sulit untuk berhenti dari permainan judi ini, terutama setelah terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Hingga kini hari demi hari Randy pun semakin sering keluar malam, mencari tambahan uang dari permainan judi itu. Meski ada kalanya ia kalah, namun ia tetap merasa bahwa judi adalah satu-satunya cara cepat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah tampak lebih tenang dan nyaman. Randy selalu pulang membawa uang lebih, membuat kehidupan mereka seolah tak lagi kekurangan. Di meja makan, setiap hari selalu ada bahan makanan yang cukup, bahkan lebih. Dan Iska merasa sedikit lega dengan kondisi mereka. Namun di dalam hatinya, tetap saja ada perasaan heran dan rasa curiga yang mulai timbul. Tepatnya pada suatu malam, Randy ini pulang dengan tumpukan uang lagi di kantongnya. Senyum puas wajahnya tampak jelas, dan langkahnya pun terlihat ringan saat masuk ke dalam rumah itu. Iska yang sedang membereskan peralatan masak di dapur, dia pun langsung menghampiri Randy. "Mas," panggil Iska. Randy menoleh lalu meletakkan sejumlah uang di atas meja. "Iya, kenapa dek?" Iska pun menatap uang itu di meja, lalu menatap Randy dengan sorot mata bingung. "Mas, kok akhir-akhir ini pendapatan kamu dari kerja banyak terus ya mas? Padahal biasanya dulu nggak pernah sebanyak ini mas," tanya Iska. Mendengar pertanyaan itu, Randy pun langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi dingin, bahkan cenderung marah. "Sudah dedek, kamu terima saja, gak usah banyak nanya," ucap Randy dengan nada keras, membuat Iska sedikit terkejut. "Tapi mas, aku cuma khawatir. Aku juga kan ingin tahu mas." Randy saat itu hanya menghela nafas. "Dengar ya dek, gak semua harus kamu tahu. Sudah kamu terima saja, kan uangnya buat kita juga," ucapnya seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Iska merasa tak enak untuk membantah lebih lanjut, takut jika suasana hari ini menjadi semakin panas. "Iya ya mas, aku cuma..." "Ya sudah," jawabnya akhirnya, menahan perasaan yang mengganjal di hatinya. Sadar bahwa suasana menjadi tegang, Randy mengalihkan perhatiannya kepada Adele yang sedang bermain di ruang tengah. Ia pun berlutut dan tersenyum pada anak sematawayangnya. "Adele, sini sayang," panggil Randy sambil mengangkat Adele ke pangkuannya. "Kamu mau mainan apa nak? Pengen boneka Barbie lagi ya?" Adele pun mengangguk antusias dengan matanya berbinar. "Iya ayah, aku mau boneka Barbie yang banyak. 4 aja ya, ucapnya dengan polos. Randy tertawa kecil mendengar permintaan dari putrinya. "Iya, nanti ayah belikan ya." "Kamu bilang ke ibu ya, biar besok dibeliin. Nanti uangnya dari ayah," jawabnya sambil mengelus rambut Adele dengan lembut. Adele mengangguk senang dan memeluk Randy erat-erat. "Terima kasih ya ayah, ayah baik sekali," katanya dengan girang. Saat itu Rizka yang mendengar percakapan mereka dari dapur hanya bisa tersenyum dengan tipis. Meskipun hatinya masih bertanya-tanya soal perubahan Randy akhir-akhir ini.
Ia pun kembali berkutat dengan persiapan makan malam, memasak makanan kesukaan suaminya seperti yang diminta. Hingga tak lama kemudian, Iska memanggil Randy untuk makan. "Mas, makanannya udah siap," katanya sambil menyiapkan piring di meja makan. Randy mengangguk dan menurunkan Adele dari pangkuannya. "Ayo, kita makan dulu nak. Nanti habis makan, kita main lagi ya." Hingga setelah semuanya siap, mereka pun duduk di meja makan. Randy mulai menyantap makanannya dengan lahap. Iska memperhatikan dari seberang meja. Diam-diam dia pun mengamati perubahan suaminya yang makin sering pulang membawa uang berlebih. Tapi saat itu, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut, karena takut menyinggung perasaan dari suaminya. Hingga singkatnya malam itu setelah makan malam selesai, mereka pun akhirnya bersiap untuk tidur. Randy tampak kelelahan namun puas, sementara Iska menatap suaminya dengan tatapan lembut, meski masih ada banyak pertanyaan yang tak berani diungkapkan. Mereka tidur bersebelahan, dengan Adele yang sudah tertidur lelap di antara mereka. Saat tengah malam, Iska pun terbangun sejenak. Dia pun melihat wajah Randy yang tertidur lelap. Ia mendekat dan memperhatikan suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan melihat keluarga kecilnya bisa menikmati hidup tanpa kekurangan. Tetapi di sisi lain, ada juga rasa takut akan sesuatu yang tidak bisa ia pahami saat itu. Hingga hari berganti, selepas bekerja sebagai kenaik angkot, Randy berjalan santai menuju rumah. Dia merasa puas karena hari itu pendapatannya cukup banyak. Ia pun merogoh kantong tersenyum lebar memandangi uang yang ia peroleh dari kemenangan judi itu. Namun tiba-tiba, ponselnya ini berdering lagi, menampilkan nama Bolek, teman dekatnya yang biasa mengajaknya bermain judi. "Halo Lek, ada apa?" jawab Randy sambil menghidupkan kembali rokoknya. "Ren, ada kabar seru nih," jawab Bolek dengan nada antusias di ujung telepon. "Hari ini kita main lagi ya Ren, pasti tambah seru. Katanya ada orang baru mau gabung. Lumayan lah, makin banyak yang main, makin besar juga taruhannya Ren." Randy pun merasa tertantang mendengar kabar itu. Ia berpikir cepat mempertimbangkan uang yang bisa ia dapat. Sejak menang terus-menerus belakangan ini, ia pun memang semakin terbuai, seolah yakin keberuntungan selalu berpihak kepadanya. "Wah, lo serius Lek? Ya udah, gue ikut deh. Emangnya di mana kita ketemu?" "Kita ketemu di tempat biasa saja ya Ren. Ayo cepetan," jawab Bolek. Randy saat itu segera mengubah arah langkahnya. Dia meninggalkan niat pulang untuk langsung menuju tempat judi. Hingga setibanya di sana, ia bertemu dengan teman-temannya yang sudah berkumpul. Ada beberapa wajah baru, termasuk satu pria berpenampilan rapi yang dikenalkan sebagai pemain baru. "Ren, kenalin, ini Bima. Dia katanya baru di sini. Tapi dia sudah lama jadi pemain," ujar Bolek menepuk bahu pria yang mengenakan jaket kulit hitam itu. Randy tersenyum ramah dan menyambut Bima dengan jabat tangan. "Mantap, makin rame, makin asik mainnya," ucap Randy. Hingga saat itu pertaruhan pun dimulai dengan cepat. Suasana permainan semakin panas. Gelak tawa dan sorakan memenuhi ruangan kecil itu. Randy merasa semakin terbawa dalam euforia kemenangan. Apalagi ketika beberapa taruhan awal menguntungkannya. Ia hampir lupa waktu, benar-benar tersedot dalam permainan. Namun saat itu tiba-tiba suara gaduh pun terdengar dari luar. Mereka semua saling berpandangan dengan cemas ketika pintu digedor dengan keras. Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pintu saat itu pun sudah didobrak. Dan beberapa polisi langsung masuk ke dalam ruangan dengan berteriak tegas. "Angkat tangan kalian semua," seru salah satu petugas dengan lantang, mengacungkan senjata untuk memperingatkan mereka. Para pemain itu pun terkejut dan juga panik. Bolek tampak gemeteran dan beberapa temannya bahkan langsung berusaha kabur, meskipun saat itu hanya sedikit yang berhasil. Randy yang berdiri terpaku. Dia pun hanya bisa mengangkat tangannya. Ia menatap sekeliling tak percaya bahwa mereka benar-benar digerebek oleh polisi. Sedangkan Bima, pria yang baru dikenalnya tadi,
Dia tiba-tiba berdiri di samping polisi. Dia pun langsung mengeluarkan lencana dari sakunya. Randy berdiri terpaku menyadari bahwa Bima ini adalah polisi yang menyamar. "Jadi, kalian ini kelompok yang selama ini bikin resah warga?" ujar Bima sambil memandang tajam ke arah Randy dan juga teman-temannya. Randy menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Dalam hatinya ia mulai menyesali keputusannya untuk kembali bermain judi hari itu. Hingga salah satu polisi lain pun melanjutkan, "Kami dapat laporan dari warga sekitar ya. Kalau kalian juga ternyata gak cuma main judi, tapi juga sering bikin onar, mabuk-mabukan, bahkan beberapa kali membawa perempuan. Kalian semua benar-benar sudah kelewat batas." Boleh yang tampak gemetaran mencoba beralasan. "Tapi pak, ini cuma buat hiburan saja pak. Kami gak bermaksud bikin keributan." Namun saat itu polisi tak menggubris alasan tersebut. Satu persatu dari mereka dikirim keluar ruangan dan dibawa ke mobil patroli. Dalam perjalanan menuju kantor, Randy merasakan perutnya mual dan hatinya berdebar dengan kencang. Ia membayangkan bagaimana nanti reaksi Iska dan Adel ketika mendengar kabar ini. Terbayang pula wajah orang-orang di kampung yang selama ini mengenalnya sebagai kenaik angkot biasa. Hingga setibanya di kantor polisi, mereka semua dimasukkan ke dalam ruang tahanan sementara. Randy tertunduk lesu di sudut ruangan itu. Wajahnya pucat sementara Boleh yang duduk di sebelahnya memukul-mukul kepalanya sendiri sambil menutuki nasib. "Kenapa aku harus ikut hari ini ya? Kenapa?" gumam Boleh penuh penyesalan. Randy menunduk terdiam di dalam hatinya. Ia juga menyesali keputusan tentang gegabahnya belakangan ini. Sekarang semua terasa mimpi buruk baginya yang tak kunjung berakhir. Sambil menatap kosong ke lantai, Randy hanya bisa berharap ini semua hanyalah mimpi, bahwa ia akan bangun dan menyadari bahwa dirinya masih di rumah bersama Iska dan Adel. Namun saat itu, kenyataan terlalu pahit untuk diabaikan. Di sisi lain malam itu, Iska dan Adel pun duduk bersama di ruang tamu, sedang menikmati acara televisi sambil tertawa riang. Bagi Iska, ini adalah momen kebahagiaan sederhana yang sangat menenangkan hatinya. Meskipun masih ada rasa penasaran soal perubahan Randy yang belakangan ini sering pulang sembari membawa banyak uang, ia menepis kecurigaannya demi menjaga ketenangan keluarga mereka. Dan tiba-tiba saat itu ponselnya berdering, memecah keheningan. Iska meraih ponsel itu dan melihat nama Randy muncul di layar. Hatinya langsung berdebar dengan bertanya-tanya, kenapa Randy menelpon di jam seperti ini ya? Aneh, dia juga kan belum pulang. Dengan cepat ia pun lalu mengangkat telepon itu. "Halo mas," ujar Iska dengan nada cukup ceria. Namun alih-alih suara Randy, terdengar suara asing di ujung telepon itu. "Selamat malam ibu. Maaf, ini saya dari pihak kepolisian. Kami ingin memberitahukan bahwa suami Anda, Randy, saat ini berada di kantor polisi." Iska pun tercengang seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Apakah ini benar, Pak? Suami saya di kantor polisi?" tanyanya dengan suaranya bergetar. "Iya, Bu. Kami menangkapnya tadi malam dalam sebuah penggerebekan kasus perjudian, Bu. Dan juga mabuk-mabukan. Kami mohon Anda bisa datang ke kantor polisi ya, untuk menyelesaikan beberapa prosedur." Saat itu Iska pun langsung terdiam. Pikirannya kacau dan tubuhnya mendadak terasa lemas. Jadi selama ini Mas Randy berjudi? Tak pernah sedikit pun ia membayangkan hal ini. Dalam benaknya Randy adalah seorang suami yang hanya bekerja keras sebagai kenaik angkot. Mendengar kabar ini, semua kecurigaannya tentang uang yang didapat Randy pun tiba-tiba terjawab. Dengan suara pelan Iska pun menjawab, "Baik pak, saya akan segera ke sana." Ia lalu menutup telepon dan terdiam beberapa saat, menatap kosong ke arah lantai. Di sebelahnya Adel yang tadinya tertawa menonton televisi, menatap ibunya dengan bingung. Ibu kenapa? Ada apa, Bu?" tanya Adel dengan polos. Iska tersenyum tipis berusaha menenangkan putrinya.
"Adel, kamu nanti tinggal dulu ya di rumah Bu Eli. Ibu harus pergi dulu sebentar." Adel mengangguk saat itu, meskipun masih tampak canggung. Iska kemudian menuntun Adel ke rumah Bu Eli dan menjelaskan secara singkat bahwa ia perlu pergi kantor polisi. Bu Eli mengangguk meski tampak terkejut mendengar kabar itu. Dan dengan senang hati dia pun menerima Adel untuk sementara. Setelah menitipkan Adel, Iska segera berangkat ke kantor polisi. Perasaan cemas dan kecewa pun bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Ia bertanya-tanya apakah selama ini dirinya terlalu mudah percaya pada Randy. Hingga sesampainya di kantor, Iska pun langsung diantarkan petugas menuju ruang tahanan. Di sana ia melihat Randy yang duduk lemas di balik jeruji besi. Matanya tampak merah dan sembab, seolah-olah ia baru saja menangis. Ketika melihat Iska datang, Randy pun segera berdiri dan menghampiri jeruji. Ekspresinya saat itu penuh penyesalan. "Iska," panggil Randy dengan lirih. Iska hanya diam, tatapannya tajam dan penuh kekecewaan. Ia tak menyangka pria yang selama ini ia percayai sepenuh hati ternyata berbuat hal yang begitu bertolak belakang dengan apa yang ia bayangkan. Randy menggenggam jeruji besi dengan tangan gemetar, menundukkan kepalanya. "Iska, aku minta maaf. Maafkan aku ya. Aku salah," ucapnya. Iska menghela nafas panjang, lalu akhirnya dia pun bersuara. "Kenapa kamu bohong sih, Mas? Kenapa kamu harus melakukan ini?" Randy pun tak bisa langsung menjawabnya. Ia hanya menunduk dengan air matanya mulai jatuh perlahan. Aku terjebak, Iska. Awalnya aku cuma ikut-ikutan, cuma iseng. Tapi lama-lama aku jadi ketagihan. Uang yang didapat dari judi itu pun memang cepat. Dan aku berpikir, ya ampun, aku bodoh sekali, Iska. Iska menatap suaminya dalam-dalam. "Jadi semua uang yang kamu bawa pulang itu dari hasil judi, Mas?" tanyanya. Randy mengangguk pelan dengan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Iya, Iska, maafkan aku ya. Aku terlalu tergiur sama uang cepat itu. Aku lupa kalau uang itu haram. Dan aku malah pakai uang itu untuk kamu dan Adel. Aku benar-benar menyesal, Iska." "Aku sekarang gak tahu harus bagaimana lagi, Mas. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal, aku harap kamu bisa buktikan itu," jawabnya dengan tegas. Meskipun saat itu hatinya masih diliputi rasa kecewa. Randy mengangguk berkali-kali menatap Iska dengan penuh harap. "Aku akan buktikan, Iska. Aku gak akan main-main lagi. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya." Iska hanya bisa mengangguk berharap bahwa kata-kata suaminya bukan hanya sekedar janji kosong. Ia menyeka air matanya lalu beranjak pergi, meninggalkan Randy yang masih terduduk lemas di balik jeruji besi, yang terjerat dalam penyesalan yang mendalam. Berita tentang penangkapan Randy pun telah menyebar luas di desa. Nyaris setiap sudut pembicaraan warga menyisipkan kisah tragis keluarga Iska. Bisikan, sindiran, bahkan cemoohan sering terdengar ketika Iska atau Ade lewat. Dari balik jendela tetangga berbisik atau hanya menatap sinis. Iska menyadari pandangan orang-orang itu, namun ia memilih tidak menggubrisnya. Dalam hatinya ia bertekad untuk tetap kuat dan menanti hari kebebasan dari suaminya. Di warung kecil di desa, beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul mempergunjingkan masalah itu. Bu, gimana coba ya? Kasihan banget keluarganya. Suaminya malah main judi." "Iya, tega banget ya Bu Randy. Masa kasih nafkah dari hasil uang haram, kok ya disuruh makan istri sama anaknya? Apa gak kepikiran ya bakal sakit?" tambah yang lain. Iska pun yang kebetulan melintas dengan Adel mendengar percakapan itu. Di wajahnya sekilas terlihat murung, namun ia cepat-cepat memasang wajah tegar di depan Adel. Ia berusaha mengabaikan semua bisikan dan pandangan sinis itu demi menjaga perasaan dari anaknya. Hari-hari berlalu dan Iska pun menjalani kehidupannya dengan sabar. Ia kembali bekerja, berusaha keras memenuhi kebutuhan sehari-hari.
tanpa mengandalkan orang lain. Setiap pagi kini ia pun harus bekerja lagi dan menitipkan Adele pada Bu Eli, yang untungnya dia tetap bersikap baik kepadanya. Hingga waktu terus berjalan, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Hari kebebasan Randy. Iska pun merasa cemas sekaligus lega saat menerima kabar dari pihak kepolisian bahwa Randy ini akan segera dibebaskan. Pagi itu ia dan Adele berangkat menuju kantor polisi dan menjemput Randy. Hingga sesampainya di kantor, Iska melihat Randy keluar dari ruang tahanan. Langkahnya lemah dan wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Ketika ia melihat Iska dan Adele, matanya tampak berbinar. Namun saat itu ada juga rasa malu yang terpancar jelas. "Maafkan aku ya Iska. Aku sudah membuat kalian menderita. Aku menyesal." Dan beberapa bulan kemudian, sejak Randy sudah kembali ke rumah, kehidupan mereka pun kini berjalan lebih tenang, meski masih mendapat pandangan sinis dari sebagian warga desa. Namun Iska dan Randy pun tidak lagi peduli. Mereka lebih memilih fokus pada keluarga dan membangun kehidupan yang jujur. Setiap hari Randy pun bekerja keras. Ia kini bekerja serabutan, mulai dari membantu ladang tetangga hingga menjadi buruh di pasar. Meskipun penghasilannya tak sebesar dulu, setidaknya ia tahu bahwa uang yang dibawanya pulang adalah uang yang halal dari hasil kerja kerasnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.